Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 293. Chapter 293 Ular Balrog. Di dalam tahta abadi, pusat kekuatan puncak kuil Dewa Perang saat ini sedang mengamati situasi di dalam 12 ujian, dan mereka semua sangat terkejut menemukan bahwa si Feng benar-benar menggunakan senjata keterampilan jiwa. Pria kecil yang luar biasa. Dia bahkan bukan seorang pendekar tingkat 1, namun dia sebenarnya mampu menguasai senjata keterampilan jiwa. Apalagi, dia bahkan telah melepaskan kekuatannya sedemikian rupa. Pengendali senjata ajaib, dominator api misterius. Selain itu, kendalinya atas kekuatannya sendiri jelas telah melewati ambang itu. Dia benar-benar tahu bagaimana mengejutkan kita dari waktu ke waktu. Iya, itu akan baik-baik saja jika itu hanya senjata keterampilan jiwa dan api misterius, tetapi dia bahkan telah mencapai tingkat kendali atas kekuatannya sendiri. Banyak dari mereka yang telah mencapai kelas tingkat 3 bahkan tidak dapat mencapai tingkat kontrol seperti itu. Sepertinya dia tidak akan memiliki masalah dalam menyelesaikan uji coba ke-6. Dengan potensi besar yang tersembunyi di dalam dirinya, jika dia datang kepada kami beberapa saat kemudian, dia mungkin bisa menyelesaikan bahkan percobaan ke-7. Sangat disesalkan. Ambang, yang dimaksud oleh tembakan besar NPC ini hanyalah kemampuan seseorang untuk menampilkan 50% dari kekuatan tempurnya sendiri. Namun, tak satu pun dari NPC ini yang tahu bahwa, di masa lalu, si Feng pernah menjadi Raja Pedang tingkat 3. Saat itu, si Feng mampu menampilkan hingga 80% dari kekuatan tempur pribadinya. Jika bukan karena fisiknya yang lemah membatasi potensi perkembangan otaknya dan juga kualitas peralatannya sendiri menjadi masalah, si Feng sudah lama dipromosikan menjadi Kaisar Pedang tingkat 4. Ini tidak bisa membantu. Siapa yang tahu Endless Abyss akan membuka segelnya begitu cepat. Tidak ada gunanya merasa kasihan atas masalah ini. Kita, para orang tua, harus membuat beberapa persiapan ketika persidangan berakhir juga. Jika tidak, kami akan mematahkan punggung kami karena terlalu banyak bekerja nanti. Para penguasa tahta perak dengan suara bulat mengakui potensi si Feng. Namun, sehubungan dengan si Feng yang berhasil menyelesaikan persidangan ke-7, mereka sama sekali tidak memiliki harapan terhadapnya. Alasannya, sudah lebih dari 1 milenium sejak uji coba ke-7 diselesaikan. Tanda hubung. Di dalam 12 ujian, tahap untuk percobaan ke-6 adalah gua lava yang mirip dengan gua Dewa Api. Namun, mana tipe api di sini jauh lebih murni daripada di gua Dewa Api. Si Feng saat ini berdiri di dalam gua ini, dan lava panas yang meleleh di sekitarnya mengeluarkan suara menggelegak saat mengalir melalui gua. Jika si Feng tidak memiliki 20 poin dalam fire resistance, yang membuatnya memiliki kekebalan tertentu terhadap panas, dia pasti sudah lama dimasak oleh suhu panas yang mendidih. Rata-rata pemain yang datang ke sini mungkin sudah setengah tiada bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Sebelum si Feng dapat sepenuhnya mengamati medan di dalam gua, seekor ular raksasa yang tertutup api sepanjang lebih dari 20 meter muncul dari lava cair. Balrog Serpent Elite Khusus. Tingkat 20. Health Power 150.000, 150.000. Bahkan jika si Feng tidak tahu persis seberapa kuat ular Balrog ini, dia tidak ragu sama sekali bahwa ular ini memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan tipe api. Mari kita gunakan Anda sebagai ujian untuk senjata baru saya. Si Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menghunus pedang abisal dan bayangan api penyucian. Namun, dia tidak secara langsung menyerang Balrog Serpent, karena itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Sebelum menyerang, para ahli pertama-tama akan mencoba memahami sebanyak mungkin tentang lawan mereka. Oleh karena itu, si Feng hanya berdiri diam dan dengan tenang mengamati setiap tindakan ular Balrog, membiasakan diri dengan pola gerakan ular raksasa. Ular Balrog juga bukan orang bodoh. Jelas tahu bahwa itu jauh lebih kuat dari si Feng dan health powernya puluhan kali lebih tinggi dari si Feng juga. Jadi, alih-alih memberi si Feng waktu untuk mempelajarinya, Balrog Serpent segera melebarkan mulutnya dan mengirim bola api terbang satu demi satu ke si Feng. Kaki si Feng bergerak, tubuhnya langsung bereaksi dan meninggalkan bayangan saat dia dengan mudah menghindari bola api yang masuk ini. Tidak menyerah, Balrog Serpent terus membombardir si Feng dengan aliran bola api. Jika 3 tidak cukup, maka 5. Jika 5 tidak cukup, maka 10.
Segera, ruang di dalam gua itu dipenuhi bola api. Dengan menyerang sedemikian rupa, ular Balrog tidak hanya dapat merusak musuhnya, tetapi juga dapat mencegah mereka mendekatinya. Dihadapkan dengan metode serangan yang menggabungkan serangan dan pertahanan, pemain biasa pasti akan menjadi tidak berdaya dan menderita pemboman dari lusinan bola api ini. Si Feng, bagaimanapun, bukanlah pemain biasa. Di hadapan semua bola api ini, alih-alih mundur, dia memilih untuk maju tanpa sedikit pun keraguan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, si Feng tidak mengalami akhir yang tragis di tangan bola api. Sebaliknya, dia tampak seolah-olah sedang menari saat dia berkelok-kelok melewati hujan api, tindakannya tampak mudah dan menyenangkan. Namun, ketika jarak antara dia dan Balrog Serpent diperpendek menjadi 20 yard, dia tidak bisa lagi hanya mengandalkan menghindari bola api untuk bergerak maju. Saya telah memahami sebagian besar waktu serangannya. Sekarang, saatnya untuk melihat betapa menakjubkan senjata baru saya. Dalam hati si Feng tersenyum ketika dia melihat Balrog Serpent yang terus-menerus memuntahkan bola api. Si Feng mengaktifkan api iblis biru es, dan api biru tua segera melilit tubuhnya. Dia kemudian menggunakan Silent Steps untuk muncul tepat di belakang kepala Balrog Serpent. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba adalah mengirim tebasan vertikal ke kepala ular Balrog, menyebabkan minus 372 kerusakan pada monster itu. Pertahanan yang sangat kuat. Si Feng melihat kerusakan yang diakibatkan, ketidakpercayaan memenuhi matanya. Abyssal Blade sendiri sudah memiliki 302 attack power. Jika kekuatan si Feng diperhitungkan, total kekuatan serangannya harus lebih dari 700 poin. Selain itu, api iblis biru es juga meningkatkan kerusakan yang dia tangani sebesar 20%. Namun, dia hanya berhasil menyebabkan minus 372 kerusakan pada monster itu. Pertahanan ular Balrog sudah bisa menyaingi monster peringkat lore dengan level yang sama. Jika si Feng belum meningkatkan Abyssal Blade ke level 20 atau melengkapi Shadow Purgatory peringkat Dark Gold, si Feng bahkan mungkin tidak dapat memberikan minus 150 kerusakan pada Balrog Serpent sekarang. Pada saat ini, si Feng merasa beruntung karena dia tidak terburu-buru untuk memulai persidangan ke-6. Jika tidak, peluang kemenangannya akan lebih rendah dari 20%. Namun, meskipun si Feng membiarkan pikiran ini berlama-lama di benaknya sejenak, serangannya terhadap ular Balrog tidak pernah berhenti. Segera setelah serangan pedang pertamanya, si Feng menindaklanjutinya dengan menggunakan kilat gemuruh. 3 busur listrik menukik ke dalam Balrog Serpent yang menyala, menusuk tubuh raksasanya dan menyebabkan kerusakan minus 554, minus 1,528, dan minus 1,125. Kerusakan yang dia tangani jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Secara bersamaan, dia juga menimbulkan debuff damage amplification yang berlangsung selama 20 detik pada Balrog Serpent. Setelah itu, si Feng melanjutkan dengan chop, serangan tersebut mencapai serangan kritis dan menghasilkan hampir minus 2000 kerusakan. Ketika si Feng mendarat di tanah, dia segera menindaklanjuti dengan tebasan pedang. Abyssal Blade sekarang memiliki peluang 40% untuk memberikan serangan kritis, jadi si Feng dapat memberikan serangan kritis dengan hampir setiap serangan lainnya. Dari rangkaian serangan ini, Balrog Serpent telah kehilangan lebih dari 7000 health power. Namun, ular raksasa itu memiliki 150.000 health power, si Feng perlu mengulangi ledakan serangan seperti itu setidaknya 20 kali lagi untuk membegalnya sepenuhnya. Awalnya, si Feng merasa cukup senang dengan kerusakan yang dia hadapi. Pada tingkat ini, bahkan jika dia tidak mengaktifkan Kaisar Hitam, dia masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membegal ular Balrog. Sayangnya, kebahagiaan itu berumur pendek. Alasannya, si Feng segera menemukan bahwa health power ular Balrog dengan cepat kembali ke penuh itu sebenarnya memulihkan 500 health power setiap detik. Jumlah itu bahkan lebih tinggi dari satu serangan normal si Feng. Jika si Feng tetap diam, Balrog Serpent akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 20 detik. Sementara itu, ular Balrog segera mengirim ekornya ke si Feng, akhirnya bereaksi terhadap serangan si Feng. Si Feng buru-buru menggunakan pari untuk memblokir serangan itu. Meskipun dia tidak menderita kerusakan akibat serangan ekor ular Balrog, dia terpaksa mundur 3 langkah, dengan tangannya menjadi tiada rasa karena kekuatan benturan juga. Dalam hal kekuatan penghancur, Balrog Serpent pasti lebih unggul dari Chimera. Ular Balrog juga jauh lebih cepat. Si Feng sebenarnya terpaksa menggunakan pari karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat ini, pari si Feng berada di level 7, jadi cooldown 21 detik.
Selain pari, si Feng juga memiliki defensive blade, keterampilan yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Saat ini, defensive blade berada di level 6, dan memiliki cooldown selama 2 menit. Meskipun cooldownnya lebih lama dari pari, itu memungkinkan si Feng untuk sepenuhnya memblokir 4 serangan jarak dekat dan 8 serangan jarak jauh. Dia juga akan kebal terhadap serangan cas. Saat lusinan bola api hendak mengenai dia, si Feng melompat ke udara, menghindari mereka sepenuhnya. Tepat setelah itu, ular balrog menggesekkan ekornya ke arah si Feng lagi. Suara angin bersiul bisa terdengar saat ekornya melesat di udara. Dalam menghadapi serangan kuat ini, si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Segera, dia membalas serangan itu dengan ledakan api guntur level 7. Saat pedang dan ekor bertabrakan, percikan api tersebar ke segala arah. Ekor balrog serpent terlempar ke belakang, monster itu sendiri menerima lebih dari minus 400 kerusakan dari bentrokan singkat itu. Di sisi lain, si Feng mendarat dengan keras ke tanah, kakinya tenggelam sebagian ke dalam lava cair. Kerusakan lebih dari minus 700 poin juga muncul di atas kepalanya. Seperti yang diharapkan, dalam konfrontasi langsung, si Feng jelas jauh lebih lemah daripada balrog serpent. Namun, si Feng mungkin satu-satunya pemain di domain lore saat ini yang berani benar-benar melawan monster special elite sedemikian rupa. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 294. Chapter 294 Badai Pedang. Meskipun si Feng kalah melawan balrog serpent dalam konfrontasi langsung, ledakan api guntur, keterampilan yang dia gunakan, bukan hanya keterampilan penghancur yang kuat. Itu juga merupakan keterampilan kontrol. Namun, balrog serpent adalah monster special elite, itu memiliki tingkat resistensi terhadap keterampilan kontrol. Oleh karena itu, ledakan api petir level 7, yang awalnya akan membuat musuh terkena dalam keadaan pingsan selama 5 detik, hanya berhasil melumpuhkan ular balrog selama 3,5 detik. Untuk rata-rata pemain, 3,5 detik mungkin bukan waktu yang lama. Bagi si Feng, bagaimanapun, itu banyak waktu. Pisau angin. Si Feng langsung tiba di depan ular balrog. Secara bersamaan, kecepatan serangannya menerima peningkatan sebesar 30%. Namun, si Feng masih belum puas dengan ini. Dia kemudian melanjutkan untuk mengaktifkan skill tambahan dari Purgatory Shadow, Purgatory Power. Kekuatan api penyucian. Saat diaktifkan, meningkatkan kecepatan serangan sebesar 100% dan kerusakan ditangani sebesar 30% selama 15 detik. Cooldown, 2 menit. Si Feng kemudian mengaktifkan 9 naga slash. 12 hantu abyssal blade tiba-tiba muncul, melayang di sekitar si Feng. Setiap pantom mampu memberikan 40% damage selama 30 detik. Namun, itu memiliki cooldown yang lama selama 5 menit. Si Feng mengacungkan kedua pedangnya menggunakan kekuatan penuhnya. Selain 12 hantu abyssal blade yang dia kendalikan, total 14 pedang dikelilingi dan dengan liar menyerang balrog serpent. Dalam beberapa saat, gua itu dipenuhi dengan gambar pedang yang menari-nari. 14, 28, 56, 112. Gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara, membentuk badai pedang yang melahap ular balrog secara keseluruhan. Pedang si Feng menebas tubuh balrog serpent satu demi satu, setiap serangan menyebabkan hampir minus 500 kerusakan. Selain itu, hampir setengah dari rentetan serangan ini mencapai serangan kritis, masing-masing memberikan hampir minus 1000 kerusakan pada monster itu. Sementara itu, masing-masing hantu dari Abyssal Blade juga berhasil memberikan lebih dari minus 200 kerusakan pada balrog serpent. Kerusakan total ke-12 hantu itu bahkan lebih menakutkan daripada si Feng sendiri. Seolah-olah pintu air untuk 150.000 health power ular balrog telah dibuka, balrog serpent kehilangan health power tanpa henti. Dalam 3,5 detik singkat, health power ular balrog telah turun menjadi 61%. Ketika ular balrog sadar kembali, itu segera melepaskan raungan marah. Namun, pada saat ini, si Feng mengarahkan Abyssal Blade ke balrog serpent. Sekarang masih belum waktunya bagimu untuk bangun. Si Feng langsung melemparkan Abyssal Beam ke balrog serpent. Jika dia membiarkan balrog serpent mulai membalas, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dalam sekejap mata, 9 rantai hitam pekat muncul dari tanah, dengan cepat membungkus dan mengikat ular balrog. Sementara itu, balrog serpent tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaum dalam amarah karena ia tanpa daya melihat pedang demi pedang menembus tubuhnya sendiri, terus-menerus mengambil health powernya. Abyssal Beam memiliki durasi 4 detik.
Selain itu, perlawanan ular Balrog terhadap keterampilan kontrol sama sekali tidak efektif melawannya. Durasi efektif Abyssal Beam tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, Abyssal Beam mengurangi pertahanan ular Balrog sebesar 100%, membuat pertahanan ular Balrog yang kuat menjadi tidak berguna sama sekali. Sekarang, setiap serangan pedang Si Feng memberikan lebih dari minus 800 kerusakan, dengan serangan kritis 3 kali lipat menangani lebih dari minus 2500 kerusakan. Serangkaian angka luar biasa muncul di atas kepala ular Balrog. Sebelum jumlah eye-catching minus 2500 menghilang, kerusakan lebih dari minus 1700 poin muncul di atasnya. Praktis satu dari setiap 2 serangan akan mencapai pukulan kritis. Sementara itu, masing-masing dari 12 Abyssal Blade Phantom sekarang memberikan lebih dari minus 350 kerusakan pada Balrog Serpent. Bagi ular Balrog, 4 detik ini adalah neraka yang lengkap. Pada saat Balrog Serpent lolos dari rantai yang mengikatnya, hanya tersisa 19% health power. Namun, Si Feng sudah lama bersiap untuk saat ini. Menghilang, Si Feng mengangkat Abyssal Blade abu-abu keperakan. Mana tipe api padat di sekitarnya mulai berkumpul di sekitar Abyssal Blade, menyebabkan pedang melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ini memang skill ultimate Si Feng, Flame Burst. Flame Burst. Level 5 membutuhkan 4 juta EXP untuk meningkatkan ke level 6. Waktu penyaluran, 2 detik. Mengumpulkan kekuatan api ke 1 titik dan menyebabkan 420% kerusakan pada target. Hitungan serangan, 6 kali. Cooldown, 3 menit 30 detik. Sebelum Balrog Serpent bahkan bisa mulai menyerang, Si Feng sudah mengacungkan Abyssal Blade 6 kali. Ke-6 tebasan pedang segera menenggelamkan tubuh Balrog Serpent. Minus 3,310, minus 3,347, minus 6,784, minus 6,706, minus 3,371, minus 6,754. 6 kerusakan yang menakutkan muncul secara berurutan di atas kepala ular Balrog, langsung mengambil 28.000 health power monster yang tersisa. Segera setelah itu, tubuh ular Balrog mulai memudar, dan hanya setelah menghilang sepenuhnya, Si Feng menghela nafas lega. Sistem, Balrog Serpent dikalahkan. Uji coba ke-6 selesai. Menghadiahkan 9 juta EXP, 20 poin penguasaan gratis, dan 10 koin emas. Kemahiran semua keterampilan meningkat 500 poin. Sistem, uji coba ke-6 selesai. Apakah Anda ingin memulai uji coba berikutnya? Bila pengalaman Si Feng segera naik menjadi 41% dari level 21. Jika dimasukkan dalam daftar peringkat di kota Sungai Putih, Si Feng hanya akan berada di bawah Valet Cloud dan yang lainnya. Namun, dia masih 2 tingkat di belakang Blackie, pemain peringkat teratas White River City saat ini. Akhirnya, saya telah melewati persyaratan tersebut. Namun, haruskah saya mencoba menjalani uji coba ke-7? Si Feng melihat antarmuka sistem yang menunjukkan perintah persidangan. Secara pribadi, Si Feng memiliki gagasan untuk menerima tantangan itu. Sekarang dia telah menyelesaikan uji coba ke-6, itu menandakan bahwa tugasnya sudah selesai. Dia tidak perlu berani menghadapi bahaya dan menerima cobaan berikutnya sama sekali. Selain itu, jika dia kehilangan nyawanya di persidangan berikutnya, dia pasti akan menderita hukuman berat. Itu benar-benar tidak akan terbatas hanya dengan kehilangan 1 level. Sejujurnya, bagaimanapun, Si Feng merasa yakin tentang peluangnya untuk menyelesaikan persidangan ke-7. Bagaimanapun, dia bahkan belum mengungkapkan warisan Kaisar Hitam ketika dia melawan ular Balrog. Dia pasti memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menantang percobaan ke-7. Setelah menyelesaikan uji coba ke-6, Si Feng memperoleh 1.600 poin merit tambahan. Jika dia menyelesaikan percobaan ke-7, dia bisa mendapatkan 3.200 poin merit lagi, sehingga totalnya menjadi 4.800 poin merit. Itu akan menjadi poin yang cukup baginya untuk ditukar dengan item peringkat epik. Hanya prospek mendapatkan item peringkat epik membuat Si Feng merasa bahwa dia harus mencobanya. Selain itu, Si Feng tidak lagi memiliki beban untuk dibawa, jadi mengapa tidak mencobanya? Namun, Si Feng tidak yakin berapa harga yang harus dia bayar jika dia menderita kematian. Jika hanya kehilangan 1 level, maka Si Feng dengan senang hati akan melanjutkan ke persidangan ke-7. Namun, Si Feng tahu hasil seperti itu tidak mungkin terjadi. Hanya hukuman karena tidak menyelesaikan ujian para dewa sudah dianggap tak tertahankan bagi para pemain. Beberapa pemain bahkan mungkin harus menghapus dan memulai ulang akun mereka karena hukuman keras yang dijatuhkan. Sementara itu, 12 ujian adalah ujian paling menantang dari kuil Dewa Perang.
Ini akan menjadi penghinaan bagi kuil Dewa Perang jika hukuman tiada hanya kehilangan satu tingkat. Saat Si Feng ragu-ragu, komunikator sistemnya berdering. Sedangkan yang memanggilnya adalah Aquaros. Apa terjadi sesuatu? Si Feng bertanya. Sebelumnya, Si Feng telah memberitahu Aquaros bahwa dia tidak ingin diganggu karena dia akan melakukan pencarian, dan itu, kecuali jika ada sesuatu yang besar terjadi, dia tidak boleh mencoba menghubunginya. Berdasarkan kepribadian serius Aquaros, jika itu bukan masalah yang sangat penting, maka dia pasti tidak akan mencoba menghubunginya, karena itulah pertanyaan Si Feng. Bintang gelap tiba-tiba mengumumkan perang habis-habisan melawan kami, dan beberapa ratus anggota persekutuan kami telah dibegal oleh anggota bintang gelap saat mereka keluar. Selain itu, tim inti yang dipimpin oleh Fire Dance juga telah dijebak oleh Darkstar di dalam Silverleaf Forest. Meskipun kami sudah mengirim bala bantuan, mereka diblokir oleh anggota Darkstar di luar hutan. Apa yang ingin saya katakan adalah, Guild Leader, Anda harus segera menghubungi Gentle Snow dan menyuruhnya mengirim beberapa orang untuk membantu menahan Darkstar sehingga anggota kami dapat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Fire Dance dan yang lainnya. Aquaros sangat cemas saat ini. Mereka telah gagal menembus pengepungan Darkstar di sekitar hutan Silverleaf beberapa kali sekarang. Jika situasi ini terus berlanjut, Fire Dance dan yang lainnya akan benar-benar tamat. Feng Xuanyang, kamu melakukannya dengan baik. Ekspresi Si Feng segera tenggelam, niat membegal yang dingin berkilauan di matanya. Jika Fire Dance dan yang lainnya dari kekuatan utama guild tiada beberapa kali, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Zero Wing. Mengesampingkan ketenaran yang telah dikumpulkan Fire Dance dan yang lainnya untuk diri mereka sendiri, hanya kehilangan sebagian dari equipment yang mereka miliki akan menjadi pukulan serius bagi persekutuan. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk memulihkan peralatan berharga seperti itu? Sementara itu, ketika Si Feng mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas situasi seperti itu, Feng Xuanyang muncul sebagai tersangka terkuatnya. Feng Xuanyang adalah pemegang otoritas sejati di Darkstar. Setelah penolakan langsung Si Feng sebelumnya, tidak aneh jika Feng Xuanyang membalas. Oleh karena itu, siapa lagi yang bertanggung jawab atas deklarasi perang Darkstar?